Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat melihat, nikmat bernapas, nikmat berjalan kaki, nikmat mencari berkah Allah. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang sangat mahal harganya ini dan tidak bisa dibayar dengan apapun, kita membuat kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini habis sholat subuh, saya mau menjelaskan kelanjutan dari rahasia para wali yang nomor 2. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas rinci kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi sebelum saya lanjutin video selanjutnya ini, jadi jangan lupa Anda like dan subscribe video saya. Anda klik lambang lonceng yang ada tulisannya subscribe 2 kali, maka Anda berlangganan. Jadi dari kelanjutan yang kemarin yang membahas tentang jasad, nafs dan ruh, yaitu bagian dari anggota manusia. Jadi dalam kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jalani yang namanya Futuhul Gaib, jadi beliau membahas rinci, yaitu ilmu-ilmu wali di atas wali. Jadi wali pun punya tingkatan ya. Jadi kita akan membahas di sini bagaimana cara memfanakan nafsu badaniyah ya. Jadi dalam dalam Al-Qur'an, yaitu golongan orang yang selamat adalah golongan yang menghinakan dunia atau tidak mencintai dunia. Jadi kita hidup bersosialisasi ini yang tidak ada, yang selalu berkaitan dengan dunia. Jadi kita mencari rezeki atau kita mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mencari yang halal ya. Kita ridho apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya hanyalah titipan. Semua rezeki, harta itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang membuat kita semakin berat, membuat kita semakin stres, membuat kita semakin lemah, maka sadarilah bahwa Allah itu lagi menyayangi kita, mengingatkan kita. Allah menyayangi kita itu dengan mengasih ujian dan cobaan, sehingga membuat kita menjadi lebih kuat menghadapi masalah-masalah yang akan kita hadapi selanjutnya. Jadi cara menaikkan derajat manusia itu oleh Allah SWT dengan memberikan cobaan. Dan janganlah Anda pernah putus asa atau pesimis. Jadi karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, yaitu di dalam kesulitan itu bersamanya kemudahan. Di dalam kesulitan itu akan ada kemudahan, bersamanya kemudahan. Jadi Allah sengaja menguji kita sangat berat dan sangat-sangat membuat kita stres sehingga kita hampir mau mati merasakan. Tapi sebenarnya itu Allah lagi menaikkan derajat kita, dan akan ada hal yang akan luar biasa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia ini sendiri sadar akan Allah, yaitu dengan membunuh nafsu-nafsu badaniyah. Nafsu badaniyah ini yaitu ketika kita mampu membedakan antara jasad, nafs, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, dan ruh. Jadi jasad ini adalah terbuat dari tanah, demennya yang terbuat dari tanah, perempuan, motor, mobil, harta, tahta dan sebagainya. Ketika jasad ini kita mampu membunuh nafsu badaniyahnya, maka kosonglah kita, maka bersihlah kita, dan di sanalah Allah akan mau masuk ke dalam diri kita dan menuntun kita ya, seperti itu. Jadi ketika nafsu duniawi yang penuh dengan kebulsitan atau penuh dengan tipu daya atau penuh dengan misteri yang benar-benar membuat banyak manusia terberdaya oleh fananya dunia ini,
Ketika kita udah menghinakan dia, maka bersihlah jasad kita. Di sini menghinakan maksudnya tidak serta-merta Anda acuh tak acuh ya. Anda tetap tanggung jawab dengan sosialisasi baik anak istri Anda, dan berusaha maksimal mencari rezeki yang halal ya, tidak dengan jalan yang tidak benar. Jadi ketika Anda sudah mampu membunuh nafsu badaniyah, dengan salah satunya itu dengan bersyukur kepada Allah SWT. Anda terima apapun kehendak Allah, apapun takdir Allah. Baik Anda diberikan miskin, alhamdulillah. Allah kasih Anda rezeki, itu hanya titipan dan cobaan, alhamdulillah. Allah kasih Anda menjadi orang yang hebat, yang berpangkat dan punya tanggung jawab kepada masyarakat, alhamdulillah. Karena segala-galanya itu adalah Allah. Allah sudah memberikan jatah ke masing-masing orang ini sebagai ujian dan cobaan. Jadi ya, seperti dalam, kalau Anda lihat-lihat di foto-foto yang di-share di Facebook atau Instagram, seperti tukang parkir. Jadi tukang parkir itu tidak pernah sombong meskipun banyak mobil atau motornya, meskipun sangat banyak, karena dia sadar bahwa itu titipan. Ya seperti itu. Itu simple tapi maknanya sangat dalam. Sama seperti Anda punya rumah sekarang, Anda punya mobil mewah, Anda punya luar biasa keduniawian ya, bahwa Anda harus sadar itu hanyalah titipan. Anda tidak akan bawa mati barang itu, Anda tidak akan bawa ke alam dimensi 2, maka itu hanyalah titipan ujian bagi Anda, dan akan Anda pertanggungjawabkan oleh nafs yang sudah bagaimana cara mendapatkan harta dan untuk apa dipergunakan. Jadi di sini juga saya akan bahas tentang astral projection, atau orang Jawa bilang merogo sukmo, atau secara ilmiahnya bilang astral projection. Itu sudah banyak diteliti oleh pakar-pakar kedokteran dari Eropa ataupun Amerika, bahwa memang ada yang namanya astral projection. Jadi di sini kita akan bagaimana cara melakukan astral projection itu dengan teknik zikir nafas ya. Zikir nafas itu adalah bagaimana cara memisahkan antara nafs, ruh dan jasad ya, dengan melakukan zikir nafas. Jadi saya akan berikan tutorial di sini, dan jangan heran nanti kalau Anda sudah melakukan ini, kalau Anda fokus, Anda melakukan hal ini, Anda seperti ditarik ya. Ditarik, Anda punya jiwa sampai ke atas, bahkan sampai tulang punggung Anda sakit, bahkan seperti Anda melayang atau merasakan putaran energi. Ya, itu untuk tutorial bagaimana cara astral projection ataupun teknik melepas ruh, nafs dan jasad ya. Jadi caranya itu adalah dengan Anda harus tahu dulu yang mana namanya jasad. Jasad ini tangan, mata, hidung, jantung, hati, akal pun masuk di areal jasad ya. Nafs adalah ketika Anda contoh bernapas, yang bernapas ini adalah jasad, tapi yang menyadari Anda lagi bernapas adalah nafs atau jiwa. Atau Anda duduk seperti ini, yang duduk ini adalah jasad, tapi yang menyadari Anda sedang duduk adalah nafs. Dia masuknya di dimensi 2, dimensi alam 2 ya. Jadi bentuknya gaib. Jadi dia tidak bisa dizohirkan. Dan ilmu zikir nafas ini pun bisa digunakan baik itu dengan untuk mendapatkan ilmu seperti merogoh sukmo atau astral projection, ataupun cara Anda menghadapi mati. Karena kenapa banyak orang matinya susah atau sakaratul mautnya sangat susah? Karena tidak pernah dilatih ya. Karena ketika datang malaikat Israel, Anda maunya ke Jakarta, malaikat Israel maunya ke Bandung misal, tapi Anda kekeh. Jadi nggak bisa ketarik, tetap begini terus. Jadi selain tujuan, tapi ketika Anda sudah tahu caranya dan Anda sudah terbiasa melakukannya, maka ketika Israel datang maka tinggal dilepas. Maka jadilah Anda nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadilah Anda merasakan jiwa-jiwa yang tenang, yang mendekat bersama Allah dan menjadi hamba-hamba Allah yang diberkahi ya. Dan Anda mengucapkan syahadat
ketika Anda meninggal dakhalal jannah atau masuk surga. Jadi caranya itu adalah eh, kita namanya zikir hu Allah. Hu Allah itu adalah ketika kita tarik nafas, kita bayangkan napas ini naik ke atas. Ketika udah naik ke atas, Allah itu melepaskan. Allah. Hu itu adalah artinya dia, zat Allah itu sendiri. Ya ketika kita hu, kita merasakan bahwa jiwa kita ini eh, seolah-olah terpisah atau naik, ditarik ya. Dan kita harus sadar bahwa sadar Allah itu kita menyadari Allah yang menggerakkan nafas ini. Kita sadar akan Allah yang dekat, menyadari Allah yang dekat, yang laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti barang baru, tidak seperti huruf cahaya nur di atas nur, ataukah tidak seperti raja-raja yang diibaratkan penguasa-penguasa dewa-dewa di film-film, bukan ya. Dia tidak serupa dengan barang baru apapun gitu. Jadi kita sadar Allah, rasakan bahwa dia dekat, dia mengatur nafas ini, dan ketika kita tarik, jiwa kita itu serasa seolah-olah kita keluar dari kepala ya. Jadi nanti punggung agak terasa pegal, ataupun Anda seperti ketarik, bahkan sampai Anda merasakan seperti putaran di atas, bahkan seperti Anda melayang dan Anda akan melihat warna-warna. Dan kalau Anda sering latihan, nanti kesadaran diri Anda itu mampu merasakan diri Anda yang sedang zikir ataupun zikir napas seperti ini. Jadi caranya itu ketika Anda tarik napas, Allah itu adalah Anda pasrah. Jadi orang meninggal pun seperti ini. Ini adalah rahasia-rahasia para wali yang disembunyikan dan ditutup. Dan biasanya cara-cara pengajaran sekarang itu dia sedikit primitif. Dia kasih anak banyak amalan dulu dan sampai amalan tertentu. Jadi jarang yang ini level rahasia wali. Ketika dia ketika tahu ilmu ini, Anda tahu bagaimana cara membiasakan mati atau menghadapi sakaratul maut. Jadi sangat banyak testimoni, lebih dari 200 orang yang mempelajari ilmu ini, dia matinya itu tenang karena udah tahu caranya. Jadi kita